Martial Universe, Bab 231. Judul, Fondasi Kuno. Dewa Stellans kuno terletak di daerah utara Provinsi Great Desolate dan butuh sekitar 5 hari untuk mencapai sana dari Great Eagle City. Secara keseluruhan, itu tidak dianggap sebagai daerah perbatasan Provinsi Great Desolate, melainkan terletak di dekat wilayah pusatnya. Sepanjang jalan, Lindong tidak tertunda oleh masalah lain. Oleh karena itu, ia melakukan perjalanan langsung ke daerah tempat Stellans kuno berada. Saat dia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, hanya dalam waktu 4 hari, dia telah tiba di Stellans kuno. Berdiri di atas puncak gunung yang tinggi, Lindong menatap pegunungan raksasa kuno di depannya saat kekaguman tebal muncul di matanya. Meskipun dia belum pergi jauh ke dalam hutan, bahkan dari lokasinya saat ini, dia samar-samar bisa merasakan beberapa aura hebat yang tersembunyi di dalam Stellans kuno. Aura ini sangat jahat dan menakutkan, sementara samar-samar mereka memiliki perasaan kuno juga. Mereka kemungkinan besar berasal dari binatang iblis kuat yang memiliki jejak garis keturunan kuno. Di dalam wilayah terdalam, ada aura yang sangat menakutkan. Ekspresi Lindong serius saat dia melihat wilayah terdalam dari pegunungan itu. Di area itu, dia bisa merasakan aura yang menyebabkan kulit kepalanya mati rasa. Aura itu dipenuhi dengan kebiadaban yang menyebabkan langit bahkan bergetar. Karena itu, orang bisa membayangkan betapa menakutkan makhluk itu. Aura itu harus menjadi target kita kali ini. Tikus kecil juga melirik ke arah wilayah terdalam dari pegunungan itu dengan penampilan biasa yang acuh tak acuh. Hanya binatang buas dengan sentuhan darah naga. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Lindong memutar matanya. Saat ini, dia mengerti bahwa orang ini biasanya orang yang keras, tetapi selama masa kritis, itu akan menjadi benar-benar tidak dapat diandalkan. Nak, kamu tidak percaya kata-kataku? Jangan menyebutkan jenis binatang buas ini. Di masa lalu, aku bahkan telah memakan seekor naga sungguhan. Seolah-olah itu bisa mendeteksi ejekan di mata Lindong, tikus kecil langsung membalas. Lindong tidak bisa repot untuk menghadapinya. Saat dia bersiul, api kecil, yang tubuhnya telah menyusut menjadi sosok seperti kucing, segera melesat ke pelukannya. Kemudian, bayangan pedang melintas di bawah kakinya, sebelum itu langsung terbang menuju pintu masuk Stellans kuno, yang terletak di bawah. Setelah menghabiskan waktu bersama untuk waktu yang lama, Lindong mendapatkan pemahaman yang baik tentang tikus kecil. Meskipun orang ini terus-menerus suka menyebut dirinya sebagai kakek Marten, berdasarkan perkiraan Lindong, di antara klannya, orang itu mungkin dianggap sebagai remaja. Lain, ketika berbicara, itu tidak akan terdengar begitu kurang matang. Sementara pikiran ini melintas di benak Lindong, tubuhnya langsung turun dari udara dan mendarat ke hutan di bawah. Karena ini masih di pinggiran Wasteland kuno, ada beberapa tokoh yang ada di dekatnya. Tokoh-tokoh ini, baik yang dibentuk menjadi kelompok atau masuk secara individual. Sebagian besar aura mereka cukup kuat. Sepertinya kebanyakan orang yang berani untuk berburu harta karun di sini cukup terampil. Setelah semua, binatang iblis di Stellans kuno terkenal karena keganasan dan kekejaman mereka. Jika seseorang lalai, seseorang dapat dengan mudah berakhir sebagai makan malam untuk binatang iblis ini. Ketika Lindong tiba di hutan, dia membangkitkan perhatian juga. Namun, mereka dengan cepat berbalik. Sebagian besar dari mereka tidak secara sukarela melakukan obrolan ramah dengan yang lain. Sebaliknya, mata mereka kebanyakan dipenuhi dengan kehati-hatian. Sehubungan dengan fakta ini, Lindong tidak keberatan sama sekali. Saat dia mengangkat kakinya dan dengan cepat berjalan menuju daerah terdalam, di sepanjang jalannya, dia benar-benar melihat berbagai binatang iblis. Namun, yang paling kuat yang ia temui hanyalah pada tahap Yuan dan yang sempurna. Situasi ini menyebabkan Lindong dengan lembut mengerutkan alisnya, karena dia merasa ada sesuatu yang salah. Sepertinya seluruh area ini praktis disapu oleh seseorang. Sialan, para bajingan dari Sekte Pedang Kuno terlalu sombong. Mereka benar-benar langsung memblokir melalui pintu masuk ke Stellans kuno. Sama seperti Lindong resah, tiba-tiba, 3 sosok berjalan melewati dari arah berlawanan. Salah satu wajah mereka berwarna hijau baja saat dia dengan marah mengutuk. Berhentilah mengutuk, Sekte Pedang Kuno benar-benar kuat. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Sekte Pedang Kuno akan selalu bertindak dengan cara ini sekali atau 2 kali setahun. Hitung saja nasib kita sial kali ini. Teman dari pria yang marah itu yang bersumpah, membuka mulutnya dan menghiburnya. Berhentilah mengutuk, Sekte Pedang Kuno benar-benar kuat. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Sekte Pedang Kuno akan selalu bertindak dengan cara ini sekali atau 2 kali setahun. Hitung saja nasib kita sial kali ini. Teman dari pria yang marah itu yang bersumpah, membuka mulutnya dan menghiburnya. Setelah mereka selesai, mereka mungkin akan mengambil beberapa harta lagi. Bajingan itu, pria itu masih agak tidak puas, karena ia terus-menerus mengutuk.
Baiklah, diam. Bagaimana jika seseorang dari Sekte Pedang Kuno mendengar kita? Kemudian, kita akan menghadapi masalah besar. Salah satu dari mereka dengan lembut memarahinya. Di depan mata mereka segera berbalik untuk melihat Lindong dengan hati-hati. Segera, dia menutup mulutnya sebelum dia cepat lewat. Apakah itu sudah digeledah? Saat dia menatap sosok yang berangkat ketiganya, Lindong mengerutkan alisnya dengan erat. Dia tidak berharap mengalami situasi seperti itu. Sekte Pedang Kuno itu melakukan hal-hal dalam skala besar. Mereka sebenarnya langsung bertindak terbuka. Lindong diam. Kekuatan kuno pedang sekte itu terlalu kuat dan mereka jauh melampaui kekuatan sekte bela diri berdarah. Namun, saat ini, dia harus memasuki Wastelans kuno ini. Kalau tidak, dia pasti gagal bertemu dengan kera naga kuno. Karena itu, ia harus membuat strategi untuk menghadapinya. Dengan kilatan di matanya, Lindong tiba-tiba melesat ke pohon raksasa. Ketika tubuhnya dengan cepat melintasi hutan, beberapa saat kemudian, dia akhirnya berhenti di atas pohon raksasa yang sibuk sebelum dia berbalik untuk melihat jalan di depan. Berdiri di sana, ada selusin pria bersenjata yang sekarang menghalangi pintu masuk. Berdasarkan pakaian mereka, mereka jelas dari faksi yang sama. Jika Lindong menebak dengan benar, mereka mungkin adalah anggota Sekte Pedang Kuno. Lindong menatap pintu masuk yang diblokir itu, saat ia diam-diam merumuskan rencananya. Kemudian, dia menuju ke arah yang berbeda. Wastelans kuno ini begitu luas dan tidak mungkin bagi Sekte Pedang Kuno untuk menutup setiap jalan keluar. Karena itu, pasti ada cara lain. Memang, seperti yang diharapkan Lindong, meskipun Sekte Pedang Kuno benar-benar kuat, mereka tidak bisa menutup setiap pintu masuk Wastelans kuno. Oleh karena itu, setelah Lindong melompat-lompat sebentar, dia akhirnya menemukan celah sebelum dia berlari ke tempat suci dari Wastelans kuno. Ketika ia mencapai tempat suci batin, Lindong segera melihat beberapa anggota Sekte Pedang Kuno. Orang-orang ini sangat terorganisasi dengan baik dan mereka membagi diri menjadi beberapa kelompok yang berbeda sebelum berangkat untuk berburu eliksir dan harta tersembunyi lainnya. Selanjutnya, mereka menggunakan jumlah besar mereka untuk menjebak beberapa binatang iblis ganas sebelum membunuh mereka dan mengambil kristal iblis mereka. Lindong dengan hati-hati melakukan perjalanan dalam tempat suci ini ketika ia mencoba yang terbaik untuk menekan napasnya dan mencegah anggota elit kuno pedang sekte dari menemukan kehadirannya. Meskipun dia cukup kuat, jika dia ingin bertarung dengan seluruh sekte sendiri, itu mirip dengan belalang yang mencoba menghentikan mobil. Selain itu, satu-satunya tujuannya adalah untuk masuk ke wilayah terdalam dari Wasteland kuno dan mencari kera naga kuno. Oleh karena itu, dia ingin menghindari konflik dengan Sekte Pedang Kuno. Sebagai Lindong hati-hati melakukan perjalanan, meskipun dia bertemu beberapa anggota Sekte Pedang Kuno di sepanjang jalan, dia tidak ditemukan oleh mereka. Oleh karena itu, perjalanannya relatif lancar karena ia perlahan-lahan melakukan perjalanan lebih jauh ke tanah-tanah kuno. Lindong sangat hati-hati melakukan perjalanan, meskipun dia bertemu beberapa anggota Sekte Pedang Kuno di sepanjang jalan, dia tidak ditemukan oleh mereka. Oleh karena itu, perjalanannya relatif lancar karena dia perlahan-lahan melakukan perjalanan lebih jauh ke dalam Wastelans kuno. Wosh, sosok Lindong dengan lembut melayang di atas cabang pohon. Namun, kali ini, dia tidak langsung berangkat. Sebaliknya, matanya menoleh untuk melihat area di depannya. Di daerah itu, ada aliran kecil, dan di tepi aliran itu, ada bunga ungu tua yang mekar di dalam celah batu. Persis saat bunga ini mekar, seketika, mutiara bundar kecil berwarna ungu seperti ibu jari muncul di dekat kelopaknya. Samar-samar, aroma yang sangat kaya menyebar. Setelah mengendusnya, itu menyebabkan roh seseorang diremajakan segera. Buah awan ungu. Saat dia menatap buah ungu ini yang sangat tersembunyi di antara bunga ungu yang aneh ini, kegembiraan melintas di mata Lindong. Apa yang disebut buah awan ungu ini adalah obat luar biasa yang dapat menandingi eliksir tingkat 7 dan memiliki sifat terapeutik yang luar biasa. Dikatakan bahwa eliksir yang dimurnikan dari buah awan ungu ini mampu mengambil hampir 10.000 pil yuan murni di pasaran. Bagaimanapun, selama seseorang memiliki satu pil eliksir seperti itu sama dengan memiliki jenis asuransi jiwa. Oleh karena itu, ini menjelaskan mengapa buah awan ungu ini bisa mendapatkan harga selangit. Di masa lalu, Lindong hanya pernah mendengar jenis harta karun ini. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa dia benar-benar dapat menemukannya pada hari ini. Lindong menatap agak bersemangat pada bunga ungu itu. Setengah saat kemudian, matanya menoleh untuk melihat aliran kecil itu. Jenis-jenis eliksir ini biasanya dijaga oleh binatang setan. Meskipun aliran kecil di depannya ini tampak tenang di permukaan, Lindong bisa merasakan aura yang sangat kuat samar-samar tersembunyi di dalam aliran kecil ini. Tahap Form Creation Demonic Python, energi mental Lindong menyapu aliran kecil itu, sebelum ia segera tersenyum santai. Saat dia dengan lembut mengetuk api kecil, yang duduk di pangkuannya, dia segera berubah menjadi kilatan merah sebelum menghilang.
Saat tubuhnya bergerak, ia dengan cepat berubah menjadi mode pertempuran dan melepaskan raungan ke arah aliran kecil itu. Bang bang, ketika raungan harimau itu terdengar, kolom air segera meledak dalam aliran kecil itu. Tepat, piton biru raksasa berlari keluar, sebelum tanpa sengaja menyerang api kecil. Namun, saat menghadapi serangan demonik piton ini, api kecil tidak panik sama sekali. Saat ia mengusap ekor ular sanca di punggungnya, cahaya kilat yang gemerlap bersinar ke depan, sebelum itu bertabrakan dengan kejam terhadap piton iblis itu. Saat dia menatap pertempuran menakutkan yang terjadi di dekat aliran kecil, Lindong tidak panik sama sekali. Saat ini, kekuatan api kecil mampu melawan praktisi tahap form creation awal. Selanjutnya, karena telah melahap daging Thunder Crystal Beast, ia memiliki kekuatan petir. Jenis kekuatan ini jelas berguna untuk melawan jenis binatang iblis tertentu. Oleh karena itu, setelah satu piton dan satu harimau bertarung untuk sementara waktu, bahwa piton iblis mulai muncul di ujung yang kalah. Pada saat terakhir, Lindong diam-diam bergerak, ketika platform emas langsung turun dan mengetuk bahwa demonik piton tidak sadar. Kemudian, api kecil langsung mengambil kesempatan itu. Melambaikan cakar harimau yang tajam, dengan kilatan kilat, langsung merobek tempat kristal iblis demonik piton berada. Ketika dia melihat api kecil mengekstraksi kristal iblis di dalam iblis piton itu, Lindong tersenyum lembut. Kemudian, sosoknya melintas sebelum melayang ke tepi sungai kecil itu. Akhirnya, dia dengan lembut menggali tangkai bunga ungu itu. Ketika bunga ungu itu meninggalkan tanah, kelopaknya mulai membusuk segera, sebelum akhirnya berubah menjadi debu dan melayang. Kemudian, buah seperti mutiara ungu diam-diam muncul di tangan Lindong. Saat dia menatap buah ungu di tangannya, senyum di wajah Lindong meningkat. Sepertinya dia cukup beruntung kali ini. Dia hanya menginjakkan kaki ke tanah kuno ini dan dia sudah menemukan harta karun seperti itu. Api kecil. Setelah dia mendapatkan hartanya, Lindong tidak berencana untuk berlama-lama sambil berteriak. Kemudian, ekspresi wajahnya sedikit berubah, ketika dia memiringkan kepalanya untuk melihat pohon besar di dekat aliran kecil. Tanpa sadar, beberapa tokoh telah muncul di daerah itu. Selanjutnya, sekarang, orang-orang itu menatap dengan lapar pada buah ungu di tangan Lindong. Haha, aku tidak pernah menyangka kita bisa menemukan buah awan ungu di sini. Sepertinya kita benar-benar beruntung. Ketika dia mendengar bahwa salah satu dari mereka praktis menganggap bahwa buah awan ungu sebagai miliknya sendiri, mata Lindong mulai bersinar dingin. Terkandung di dalam matanya, kilatan berbahaya. Martial Universe, Bab 232. Judul, Sekte Pedang Kuno. 4 sosok berlari turun dari pohon sebelum mereka mendarat di dekat aliran kecil. Saat mata Lindong menyapu tubuh mereka, ia menyimpulkan bahwa 3 yang lebih muda di antara mereka pasti murid Sekte Pedang Kuno. Selain itu, mereka paling banyak berada di tahap Yuan dan karenanya mereka hampir tidak layak mendapat perhatian Lindong. Karena itu, setelah dia melirik mereka sebentar, dia menoleh untuk melihat orang keempat yang berdiri di tengah. Pria itu jauh lebih tua dan usianya sekitar 40 tahun. Dia memiliki wajah kurus dan tubuh kurus. Saat dia menggenggam pedang panjang di tangannya, berdasarkan penampilannya, dia tampak sangat ahli. Namun, sekarang, keserakahan di matanya benar-benar menghancurkan citranya. 3 tahap Yuan dan 1 tahap form creation awal. Setelah Lindong menatap mereka, dia segera menyimpulkan kekuatan mereka. Di antara mereka berempat, yang paling kuat adalah pria parubaya yang berdiri tepat di tengah, yang pada tahap awal form creation. Kemungkinan besar, dia memegang status yang cukup terhormat di Sekte Pedang Kuno. Sama seperti Lindong mengukur mereka jelas melakukan hal yang sama juga. Pria parubaya itu ternyata memiliki intuisi yang baik, terutama begitu dia melihat mayat demonik piton di tanah, pupilnya mulai menyusut sedikit. Oi, orang itu di sana. Serahkan buah awan ungu dan kita tidak akan mengejar fakta bahwa kamu telah menerobos masuk. Sama seperti pria parubaya itu menilai Lindong, salah satu murid muda Sekte Pedang Kuno melambaikan tangannya saat dia berbicara. Ketika dia mendengar kata-katanya, kilatan dingin melintas di mata berbinar Lindong. Teman muda ini, nama aku Liu Yuntian dan aku seorang eksekutif di Sekte Pedang Kuno. Hari ini, daerah ini milik Sekte Pedang Kunoku. Menurut aturan, orang asing tidak diizinkan masuk. Karena itu, aku harap kamu bisa mengerti. Pria parubaya itu bisa mendeteksi bahwa Lindong sangat terampil. Segera, dia melambaikan tangannya dan menghentikan pemuda angkuh di sampingnya, sebelum dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Lindong meliriknya, sebelum dia dengan tenang berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dulu." Haha, teman muda ini. Jika kamu ingin pergi, tentu saja tidak ada yang akan menghentikan kamu. Namun, aku harap kamu bisa mengembalikan buah awan ungu itu kepada kita. Saat ini, area ini telah diambil alih oleh Sekte Pedang Kuno kita.
Jika salah satu anggota kita yang lebih kuat menemukan bahwa seseorang telah menerobos masuk, maka hal-hal akan berubah menjadi jelek. Ketika dia melihat situasi ini, Liu Yuntian dengan lembut tersenyum ketika dia berkata, meskipun kata-katanya sopan, ada ancaman besar yang tersembunyi di dalam. Saat ini, karena anggota pedang kuno mereka tersebar di sekitar daerah ini, mereka tidak takut Lindong menyelinap pergi. Ketika dia mendengar kata-kata Liu Yuntian, ekspresi wajah Lindong ternyata sangat dingin. Ketika dia menatap keempat pria di depannya, dia dengan santai bergumam, buah awan ungu ini adalah buah dari kerja kerasku. Mengapa aku harus menyerahkannya kepadamu? Itu karena semuanya di sini milik sekte pedang kuno kita. Karena kamu telah mengambil barang-barang kita, wajar saja jika kamu mengembalikannya. Berdiri di samping Liu Yuntian, anggota sekte yang lebih muda berteriak dengan dingin. Nada dan tingkah lakunya sangat adil dan jujur. Sepertinya menurut pendapatnya, setiap harta di bagian Wastelans kuno ini selayaknya milik sekte pedang kuno. Ya, jangan bodoh. Jika kamu membuat kita marah, setelah kita melepaskan sinyal, anggota elit sekte kita akan bergegas. Pada saat itu, masalah ini tidak akan diselesaikan begitu saja bahkan jika kamu menyerahkan buah awan ungu. Anggota lain tertawa dingin. Lindong mendengus tanpa sadar, sebelum dia berkata sambil tertawa. Dari apa yang kulihat, kalian seharusnya tidak menyebut dirimu sekte pedang kuno. Panggil saja dirimu sekte perampok. Tidak perlu berpura-pura menjadi sekte yang jujur. Benar-benar lelucon. Apa katamu? Ketika mereka mendengar kata-kata Lindong, bahwa 3 anggota muda pedang sekte kuno langsung menjadi dingin sebelum mereka berteriak keras. Anak muda ini, aku tahu bahwa kamu cukup terampil. Namun, itu bukan langkah bijak untuk memprovokasi sekte pedang kuno kita di sini. Wajah Liu Yuntian sangat gelap. Karena kecakapan sekte pedang kuno, selama bertahun-tahun, ia hampir tidak pernah bertemu siapapun yang berani melecehkan mereka di Wastelans kuno. Jika dia tidak takut dengan kekuatan Lindong serta api kecil, yang merobek jenazah iblis piton, dia akan sudah menyerang mereka. Lindong menggelengkan kepalanya karena dia tidak bisa diganggu untuk berbicara lagi dengan orang-orang egois ini lagi. Kemudian, dia berbalik dan berencana untuk menuju daerah yang lebih dalam di Wasteland kuno. Saat ini, kesannya tentang sekte pedang kuno telah benar-benar hancur. Kamu tidak diizinkan pergi. Ketika dia melihat bahwa Lindong akan pergi, wajah Liu Yuntian akhirnya menjadi dingin. Saat dia berteriak, sosoknya berlari maju. Dengan longsword di tangannya, pedangnya memegang aura pedang yang tangguh saat itu berubah menjadi bayangan pedang yang memenuhi langit dan menyerang Lindong. Lepaskan sinyalnya. Ketika dia menyerang, Liu Yuntian itu juga berteriak. Cih, menghadapi serangan Liu Yuntian, mata Lindong menjadi dingin. Tanpa mengambil tindakan defensif, dia menunggu sampai serangan pedang yang hebat itu akan mencapai tubuhnya, sebelum dia tiba-tiba mencengkeram tinjunya dan meninju ke depan. Ding-ding, aura pedang yang tangguh itu dengan ganas berbenturan dengan tinju Lindong. Namun, darah segar tidak tumpah seperti yang dia harapkan. Sebaliknya, serangkaian percikan meledak, sebelum telapak tangan itu, seperti itu terbuat dari emas padat, menembus dan kilat menghantam dada Liu Yuntian yang terkejut. Bas-bas, setelah dadanya dipukul, Liu Yuntian segera merasakan kekuatan yang luar biasa kuat mengalir di perutnya. Segera, dia merasa seperti organ-organ dalamnya telah dipindahkan, sebelum dia memuntahkan seteguk darah segar. Kemudian, tubuhnya terbang dengan mengerikan, sebelum ia mendarat dengan kuat ke sungai kecil di bawah. Ketika mereka melihat bahwa Liu Yuntian telah dikalahkan dalam satu gerakan, ketiga murid sekte pedang yang lebih muda jelas terpana. Lalu, ekspresi kaget muncul di mata mereka. Liu Yuntian berada pada tahap awal form creation. Namun, ia direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan oleh Lindong hanya dalam satu langkah. Lepaskan sinyalnya sekarang. Saat mereka panik, salah satu dari mereka buru-buru berkata. Ketika dia mendengar kata-kata ini, orang lain dengan cepat menganggukkan kepalanya, sebelum dia mengambil sinyal suar dari dadanya. Saat dia akan menembakkannya, raungan harimau yang memekakkan telinga bergema. Segera, angin berdarah melonjak ke arah mereka, sebelum ekor ular sanca bersinar dengan kejam mencambuk mereka bertiga. Bang-bang, gema yang dalam terdengar ketika mereka bertiga langsung terhempas, sebelum mereka dengan keras membanting batang pohon. Dengan suara puah, mereka memuntahkan seteguk darah segar. Sementara itu, beberapa bekas luka hitam yang disebabkan oleh ekor piton petir api kecil memenuhi tubuh mereka. Tubuh Lindong melayang ketika dia menatap mereka berempat, yang matanya penuh dengan shock. Saat dia memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah sedikit ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat area utara hutan. Saat ini, ada beberapa aura yang hebat berlari dari arah itu. Terbukti, ada anggota sekte pedang kuno. Pergi, pergi. Mengerutkan alisnya,
Lindong menyimpan Purple Cloud Fruit di tas Qian Kun sebelum ia segera menginstruksikan api kecil. Kemudian, sosoknya berlari. Dalam waktu beberapa detik, dia benar-benar menghilang ke hutan. Beberapa saat setelah Lindong menghilang, suara angin yang berhembus tiba-tiba berhenti sebelum beberapa tokoh turun dari udara. Ketika mereka menatap mereka berempat berbaring mengerikan di tanah, mereka mengerutkan alis mereka. Apa yang terjadi? Yang pertama membuka mulutnya adalah seorang pria dengan punggung harimau dan pinggang beruang. Aura yang kuat memenuhi suaranya. Berdasarkan getaran Yuan Power yang bergelombang di tubuhnya, sepertinya dia benar-benar berada pada tahap form creation. Penjaga besi, seseorang menerobos ke daerah ini dan melukai kita. Selanjutnya, dia menyambar Purple Cloud Fruit kita juga. Saat ini, orang itu telah melarikan diri ke wilayah pedalaman Wastelans. Liu Yuntian itu dengan mengerikan merangkak keluar dari sungai kecil, sebelum dia mengertakkan gigi dan berkata, "Iya, pengawal besi. Orang itu bahkan menghina sekte pedang kuno. Kami hanya menyerangnya setelah kita berulang kali diprovokasi. Namun, anak itu terlalu kuat. Selain itu, ia memiliki hewan peliharaan yang sangat kuat juga." Tiga pria lainnya buru-buru berkata bersama-sama. Pria bernama pengawal besi ini dengan dingin melirik mereka berempat. Dia jelas tahu karakter dan kepribadian mereka. Karena itu, dia tidak mempercayai sebagian besar kata-kata mereka. Namun, otoritas sekte pedang kuno tidak boleh ditantang. Lebih jauh lagi, itu terjadi pada titik kritis ini. Jika berita tentang hal ini keluar, maka di masa depan, tidak ada yang akan menghormati otoritas mereka ketika mereka melakukan penggerebekan lagi. Ini pasti akan menjadi masalah yang mengganggu. Kirim berita, instruksikan semua orang untuk mencari seorang pemuda dengan seekor harimau untuk hewan peliharaan. Jika mereka bertemu dengannya, tangkap dia segera. Aku akan memberitahu seluruh penjaga untuk mengikuti aku ke area yang lebih dalam dan mencari pria itu. Penjaga besi itu menggelengkan kepalanya, sebelum dia dengan santai menginstruksikan bawahan di belakangnya. Iya, ketika dia mendengar kata-katanya, bawahan itu segera merespons dengan hormat. Kemudian, sosoknya melintas sebelum dia berlari untuk menyebarkan perintah penjaga besi. "Liu Yuntian, ikuti aku untuk mengejar orang itu. Sisanya, mundur untuk sekarang." Penjaga besi melambaikan tangannya. Kemudian, tubuhnya seperti elang raksasa saat ia berlari ke daerah hutan yang lebih dalam. Ketika dia mendengar kata-katanya, Liu Yuntian buru-buru menganggukkan kepalanya sebelum dia dengan cepat mengikuti di belakang. Sekarang dia mendapat dukungan penjaga besi, bahkan jika dia bertemu Lindong lagi, dia bisa dengan cepat mengalahkannya. Tubuh Lindong melintasi hutan ini, yang dipenuhi dengan pohon-pohon raksasa. Sesekali, dia akan menoleh untuk melihat ke belakang. Dia bisa merasakan bahwa di kejauhan di belakangnya, dua aura mengejarnya. Salah satunya, telah benar-benar mencapai tahap form creation. Ada beberapa binatang iblis yang tangguh di daerah yang lebih dalam di tanah pesisir kuno. Tubuh Lindong melintasi hutan ini, yang dipenuhi dengan pohon-pohon raksasa. Sesekali, dia akan menoleh untuk melihat ke belakang. Dia bisa merasakan bahwa di kejauhan di belakangnya, dua aura mengejarnya. Salah satunya, telah benar-benar mencapai tahap form creation. Ada beberapa binatang iblis yang tangguh di daerah yang lebih dalam di tanah pesisir kuno. Mata Lindong berbinar. Sepanjang jalan, dia telah mendeteksi tidak kurang dari aura 10 iblis bis yang bisa cocok dengan praktisi tahap form creation. Sepertinya daerah-daerah yang dalam di tanah warisan kuno ini sangat berbahaya. Cukup bepergian ke daerah terdalam. Dengan aku di sisimu, binatang iblis itu tidak akan dapat mendeteksimu. Suara tikus kecil tiba-tiba bergema. Kemudian, Lindong mulai merasakan getaran unik yang dipancarkan dari jimat batu di telapak tangannya sebelum melilitnya. Saat getaran ini menyebar, Lindong segera merasa bahwa auranya tampaknya ditutupi. Bahkan dia tidak bisa dengan mudah mendeteksi auranya sendiri. Segera, kegembiraan yang kaya memenuhi matanya. Sepertinya tikus kecil ini bisa diandalkan, tidak seperti yang dia kira. Jika kamu ingin mengejarku, itu tidak akan mudah. Saat dia dengan lembut terkekeh ke punggungnya, Lindong tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Saat ini, dia tidak perlu menyembunyikan kehadirannya lagi, karena itu dia dapat memanfaatkan kecepatan penuhnya. Dengan cepat, dia menjauhkan diri dari aura di belakangnya. Sepertinya penjaga besi itu dan yang lainnya mungkin jengkel sekarang. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menyembunyikan aura mereka. Karena itu, jika mereka menciptakan gangguan besar dan menarik binatang iblis kuat di daerah mereka, maka mereka kemungkinan akan kehilangan nyawa mereka. Setelah dia dengan mudah melarikan diri dari pengejarnya, sosok kilat cepat Lindong melakukan perjalanan melintasi hutan. Sekitar 10 menit kemudian, dia akhirnya melambat. Saat ini, di depannya, ada lembah gunung raksasa. Di sekeliling lembah gunung itu, ada tumpukan tulang yang dimiliki oleh binatang iblis atau manusia.
Sementara itu, aura yang sangat keras dan mengancam muncul dari lembah gunung itu. Lindong dengan hati-hati mendekati lembah gunung itu, sebelum matanya mengamati lembah gunung itu. Seketika, bayangan setinggi beberapa lusin meter muncul di depan matanya. Saat dia menatap bayangan besar itu, Lindong dengan kejam menghirup udara dingin. Saat ini, dia akhirnya mengalami betapa hebatnya aura itu. Berkat tekanan yang luar biasa itu, seorang praktisi tahap form creation seperti semut. Selain pemilik makam, ini adalah aura terkuat yang pernah dialami Lindong. Kera naga kuno.